Oke, hari ini kita akan bahas algoritma. Ini sebenarnya bisa masuk ke algoritma modern karena nanti kita menggunakan kode ASCII. Bisa menggunakan kode ASCII, bisa menggunakan abjad. Kalau kita menggunakan kode ASCII, itu kita termasuk dalam metode kriptografi modern. Dan operasi XOR. Nama algoritmanya apa? Nama algoritmanya adalah one time pad. One time pad, bukan one time password ya, one time pad. Contoh implementasinya dalam jurnal penelitian atau kalau kalian ingin mengajukan judul skripsi, implementasi kriptografi pada aplikasi diary berbasis Android menggunakan algoritma one time pad. Ya, contoh yang lain, implementasi algoritma one time pad untuk proteksi file data pribadi pada aplikasi berbasis web. Nah, sejarahnya bagaimana? OTP ditemukan pada tahun 1917 oleh J. Vernam dan Mayor Joseph Maubourne. Disebut juga biasanya sering disebut Vernam Chipper. Jadi kalau kalian ingin buat judul, kalau kalian nggak ingin pakai nama Yuan Tempet, boleh pakai Vernam Chipper biar kelihatan agak asing. OTP merupakan algoritma yang relatif gampang. Ini yang paling penting, relatif gampang untuk dipelajari dan sudah dinyatakan oleh para ahli kriptografi sebagai perfect encryption algorithm. Algoritma yang perfect, enkripsi algoritma yang perfect. One time pad, pad ini yang dimaksud adalah kertas atau blok note, kayak notepad gitu ya. Berisi deretan kata kunci yang dibangkitkan secara acak. Algoritma OTP merupakan algoritma berjenis simetrik key. Nah, ini belum saya bahas. Minggu depan mungkin saya bahas. Jadi algoritma ini bisa dibagi dua, simetris, kunci simetris, algoritma kunci simetris dan algoritma kunci asimetris. Yang kita pelajari selama ini itu algoritma kunci simetris atau algoritma yang kuncinya itu cuma satu. Nanti kita akan belajar ada kunci publik, ada kunci privat. Nah, itu kalau ada dua kunci itu istilahnya algoritma asimetris. Yang artinya bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan enkripsi menggunakan kunci yang sama. Nanti ada algoritma modern yang ada istilahnya kunci publik dan kunci privat. Dalam proses enkripsi, algoritma ini menggunakan cara stream chipper seperti Caesar chipper, di mana chipper berasal dari hasil XOR antara bit plain text dan bit key. Nah, jadi nanti kita menggunakan notasi XOR pada plain text dan juga key, bitnya di kode ASCII. Rule-nya, aturannya, algoritma ini sering digunakan dalam proses enkripsi transaksi online menggunakan kartu kredit karena prosesnya yang relatif mudah. Proses enkripsi tersebut dengan mengkombinasikan masing-masing karakter pada plain text dengan satu karakter pada kunci. Artinya apa? Nanti artinya setiap plain text punya pasangan kunci atau panjang kunci itu sama dengan panjang plain text yang akan dienkripsi. Secara teori, tidak mungkin mengenkripsi, tidak mungkin mendeskripsi ciphertext tanpa mengetahui kuncinya. Berarti kunci salah, deskripsi salah, plain text salah. Jadi ada 3 aturan di sini. Yang pertama, satu kunci untuk satu pesan. Kunci harus acak supaya tidak dapat diterka lawan. Jumlah karakter kunci harus sebanyak jumlah karakter yang ada di plain text atau yang ada di pesan. Oke. Proses enkripsi dan deskripsinya bagaimana? Ini mirip seperti Caesar chipper ataupun Wigner chipper. Fungsi untuk mengenkripsi hanyalah menggunakan XOR. Masih ingat ya, logika algoritma ada OR, ada AND, ada XAND, ada XOR ya. Di mata kuliah apa ya? Algoritma apa? Informatika ya, logika informatika. Plain text dengan kunci yang telah disiapkan untuk menghasilkan ciphertext. Sedangkan fungsi untuk mendekripsi tinggal mengeksorkan ciphertext dengan kunci yang sudah disepakati. Itu aja kuncinya.
pakai XOR. Tapi kalian harus ingat XOR itu rumusnya bagaimana ya? Kalau OR itu kan jawabannya pasti true kalau di salah satunya ada true. Masih ingat ya? Harusnya masih ingat. Nah, operasi XOR akan mengembalikan nilai awalnya bila di XOR dengan nilai yang sama. Operator XOR akan menghasilkan true hanya apabila salah satu operand atau operator bernilai true. Jadi kalau true ketemu false, XOR false, jawabannya true. False ketemu true, jawabannya true. True, kalau dua-duanya benar, malah false. Kalau dua-duanya salah, malah false. Kalau digambarkan dalam bentuk rumus, biasanya ini. 0, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Bedanya dengan OR apa? Kalau OR itu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ini harus ingat ya, XOR materi tentang ini dipelajari lagi. Nah, OTP ini juga bisa digunakan dengan parameter abjad. Kalau abjad akan lebih mudah. Angka 26 muncul karena sistemnya menggunakan huruf abjad atau dalam perhitungan aljabarnya berupa bilangan modulus 26. Nah, kalau kita berbasis, ada dua basis ya. Kalau berpakai algoritma klasik, itu basisnya A sampai Z ya, 26. Mood 26, di mood 26. Menggunakan di plus plain text ditambah kunci, plain text dikurangi kunci. Di mood 26. Kalau dengan sistem biner, kuncinya itu, per abjad dari kunci itu kita cari binernya. Binernya dari mana? Dari kode ASCII-nya. Terus kita XOR-kan dengan kunci. Jadi harus diingat-ingat ini tabel XOR-nya. Sebelum ke contoh. Jadi kalau gambarannya plain text, enkripsi, ciphertext, deskripsi ini secara umum sih, gambaran secara umum. Nah, ini contoh untuk abjad yang berbasis abjad, bukan berbasis biner. Jadi kalau berbasis abjad ya contohnya saya punya plain text, isinya Budi Dharma. Kuncinya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi panjang kunci sama dengan panjang plain text. Ya tinggal dijumlahkan aja. 1 ditambah 0, 20 tambah 1, 3 tambah 2, 8 tambah 3, 3 tambah 4, ini mudah banget. Kalau setelah itu di mood 26. Kalau mood 26 yang nilainya di bawah 26, jawabnya sama ya. 1, 21. Kemudian kita convert ke angkanya. 1 itu B, 21 V, 5 F. Dan Budi Dharma setelah di enkripsi menjadi BVL dan ini. Ini kalau basisnya 26. Kalau basisnya abjad. Atau kalau masih menggunakan metode enkripsi klasik. Tidak ada kode biner. Seperti itu. Deskripsinya ya sama. Ciphertextnya ditambah kunci. Sama. Jadi nanti kembali lagi ke Budi Dharma. Ini kayak Vigener Cipher. Nah, tapi idealnya kita menggunakan kode biner. Kode binernya itu dari kode ASCII. Sumpahnya plain text-nya adalah Rusdi. R itu di kode ASCII itu urutan keberapa? Ternyata di kode ASCII urutan ke-82, U urutan ke-85, S 83, D 68. Ini udah rumus ya. Kalau kita menggunakan fungsi bawaan di bahasa pemrograman itu tinggal langsung dapat. Kemudian ini kita rubah ke dalam bentuk biner, notasi biner. 82 itu 01, 01, 00, 10. Terus key-nya panjangnya harus sama. Sama, key-nya juga kita cari kode ASCII-nya. C besar, R besar, ini harus besar. Kalau kode C kecil nanti angkanya beda. 67 binernya berapa? 01, 00, 001. Nah, kemudian dua biner ini, biner plain text dan biner dari kunci, itu kita operasikan menggunakan operan XOR. Jadi kalau 0 ketemu 0 itu jadinya apa? 1. Ya. Ini urutan kode biner. Banyak yang besar di ini ya. Di Google kalian bisa cari kode biner gitu ya. Tabel sudah banyak. Nah, ini proses enkripsi dekripsinya seperti ini nanti. Jadi
plaintext-nya RUSDI, RUSDI. Kita dapat kode binernya 01010010R. Kuncinya apa? Kuncinya C. C-nya kode binernya adalah 01000011. Makanya ini disebut kriptografi modern karena ya harus ada operasi bahasa pemrograman karena untuk konversi ke binernya menggunakan bahasa pemrograman. Nggak bisa manual ya. Ya bisa manual akan lama. Terus kita menggunakan operasi XOR. Jadi 0 kalau 0 itu ketemunya jadi apa? Kita lihat di rumus. Kalau belum hafal gitu ya. 0 ketemu 0 jadi 0, 0 1 jadi 1, 1 0 1 1 1 0. Ini rumusnya. Ini kunci, ini plaintext gitu ya. Secara umum seperti itu. Jadi 00 XOR 0, 11 0. 101 0 dan 0 0 XOR 0 XOR 00 110 011. Jadi ketemu jawabannya atau ketemu ciphertextnya huruf pertama yaitu 001 001. Lah, ciphertext ini biner ini kita convert ke desimal. Nanti di desimal itu ketemu kode ASCII apa? 001 001 itu apa? Ternyata kontrol Q. Jadi sangat bisa di luar abjad. Kontrol Q. Jadi kontrol Q itu 001 atau nomor 17 binernya 0001 001. Jadi kalau kita berbasis biner kode ASCII, jadi ada kemungkinan enkripsinya nanti bisa karakter ya. Makanya kalau kadang kita menggunakan fungsi hash MD5 ataupun fungsi hashing base 64 dan lain sebagainya, itu biasanya ada karakter @ ada karakter $, ya karena kebetulan angka itu abjad itu yang muncul. Nah, di sini malah kontrol Q, kontrol G, kontrol R, kontrol W, kontrol A. Jadi ini enkripsinya itu ini. Dalam bentuk seperti ini. Deskripsinya sama, kita tinggal XOR-kan juga. Jadi dari cipher, terus kuncinya, RUSDI, kita XOR-kan, nanti akan kembali ke, kuncinya crush, nanti kembali ke RUSDI. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang belum UTS? Sudah semua ya? Dari sini ada pertanyaan? Dimas Aditya, Sardin, Akil Alfarid, ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Belum, Pak. Maksudnya belum. Belum paham? Atau belum ada pertanyaan? Nah, salah satunya itu. Maksudnya apa? Salah satunya ada yang sebagian tadi belum karena baru masuk tadi awal-awal. Awal-awal yang bagian mana yang belum paham? Sebelah Yang mana? X apa tadi XOR soor apa? XOR. Iya, Pak, itu, Pak, maksudnya. XOR udah pernah belajar belum sebelumnya? Belum, Pak. Masa belum pernah? Aneh banget. Iya. Nah, OR udah pernah dengar OR belum? Oh, kalau bentar. Aduh, kok gini sih? Bentar. Udah, Pak. Yang X-nya itu maksudnya. Logika informatika. Gerbang logika. Istilahnya. Gerbang logika. Udah pernah dengar OR belum? Pernah, Pak, kalau yang OR OR itu bahasa Indonesianya apa? atau Atau kan? Atau hmm, itu artinya salah satunya boleh benar kan? iya. Kelihatan nggak gambar yang saya share? Iya, kelihatan. Ada OR, ini OR. Gambarnya seperti ini. Ini mata kuliah sebelumnya harusnya. Salah satunya boleh benar. Benar dalam informatika kan satu. Ya. Jadi kalau yang A itu benar, yang B salah, jawabannya pasti benar. Hmm. Yang A salah, B benar, benar. Tapi kalau dua-duanya benar, jadi salah. Aturannya seperti itu. Hmm. Itu kalau OR. Kalau dan itu bahasa Indonesia apa? N. And Logika, gerbang logika N. Nah, kalau N seperti ini.
Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Beda kan? Ini kan jawabannya 0110. Kalau N kan jawabannya 001. Kalau N dan harus dua-duanya benar. Yang A salah, B salah. Salah. 00. Yang A benar, B salah. Ya tetap salah. Karena N. Syarat lulus harus kehadiran 70 dan nilai 70. Jadi kehadirannya harus 70, nilai harus 70 dan. Kalau atau salah satunya boleh salah. Ya kan? Ini makanya ini yang benar cuma ini dan. Nah, di Ya, Pak. informatika selain dan or ada nor, ada juga XOR. XOR. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya bunyinya apa ya? OR, gerbang logika, not, nan, bacanya NOR. Nah, ini ada banyak kalian bisa pelajari. Karena ini harusnya sudah dipelajari di sebelumnya. Cari aja gerbang logika. SMK ini sudah belajar. Kalau SMK RPL. And, OR, not, nan, NOR, sama XOR. Nah, gerbang X, ini X. XOR atasnya ya. Ini salah dulu sih. Yeah. Gerbang XOR ini merupakan gerbang logika yang hanya outputnya akan bernilai benar atau 1 jika nilai inputnya berbeda dan bernilai salah. Atau 0 jika semuanya sama. Jadi outputnya itu benar jika salah satunya benar. Gitu aja sih. Kalau dua-duanya benar dan dua-duanya salah, tetap salah. Iya. Ini ya yang XOR ini. Nah, itu Baik, Pak. itu rumusnya. Jadi nanti kriptografi kan ada plain text, contohnya RUSD ini sama kunci. RUSD sama kunci R, kita cari kode aslinya terus kita binerkan. Yang di XOR kan apa? Kode biner dari F ke kunci. Nah, implementasinya ke bahasa pemrograman bagaimana? Sudah saya kasih di sini. Pokoknya implementasi. Kalian bisa pelajari, termasuk nanti kalau pengen skripsinya enkripsi. Jangan sampai mata kuliah jurusannya jaringan, mata kuliah jaringan, skripsinya sistem operasi, membuat sistem operasi, data mining, enggak, implementasi ini aja, kriptografi. Jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih. Termasuk UTS-nya. UTS-nya belum saya. UTS yang kalian kerjakan, kalau dikerjakan dengan betul, itu sudah jadi judul skripsi. Daripada cuma sistem informasi, membuat kasir, membuat perpustakaan, judul-judul yang 10 tahun yang lalu ketika saya kuliah aja udah nggak boleh dia lihat di kampus saya. Itu ya. Oke, silakan dipelajari. Ini sudah saya rekam, nanti rekamnya saya upload di kampus. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.